Aduh, seger banget siang-siang seperti ini di akhir tahun yang luar biasa padatnya nih acara Jasa Marga. Tapi kita sempetin untuk melepas dahaga, ngopi-ngopi cantik, ya kan? Pasti fokus sama cangkirnya dong. Cocok buat souvenir ya kan. Dan siang hari ini alhamdulillah senang banget saya Fahmi Sai berjumpa kembali bersilaturahmi walaupun melalui virtual bersama para roadster, para komander, Bapak dan Ibu semua yang luar biasa. Tentunya di AIC seri ke-13 Akhlak for Impactful Change. Yeay, luar biasa. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan juga salam akhlak untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, para roadster dan juga commander yang sangat luar biasa. Siang hari ini senang banget, senang bener. Ini excited banget karena dari kemarin sudah banyak yang DM, kemudian banyak yang WA, bahkan sudah yang ngechat banyak banget di Instagramnya Jasa Marga ya, bahwa bintang tamunya kita udah lihat loh, tapi kayaknya nggak seru kalau nggak langsung dihadirkan. Wis, tahan dulu. Karena di AIC seri ke-13 ini kita langsung hadirkan beliau yang luar biasa. Yang katanya sih Sri Kandi PUPR. Wow. Pengen ketemu dong langsung sama beliaunya. Tapi yang jelas untuk seluruh roster dan juga komander Jasa Marga, ingat sekali lagi bahwa ini acara podcast yang luar biasa yang dinanti-nantikan dan tentunya ini sebagai feedback untuk kita semua ya kan. Nantinya bisa ada insight ataupun arahan ataupun berbagi pengalaman sharing session untuk kita semua ya. Jadi ambil hikmahnya, ambil ilmunya dan juga mungkin ambil sesuatu yang disarankan untuk kita eksekusi dalam kehidupan kita ataupun kinerja kita sehari-hari. Dan di podcast ini Akhlak for Impactful Change di seri ke-13 ini Impact of Akhlak on Infrastructure Business. Keren kan bahasa Inggris aku. Karena saat lagi saya mau pakai bahasa Surabayaan biar bisa nanti ada translate-nya di bawah ya. Dan juga kemudian nantinya di akhir acara seperti biasa nggak pernah lepas dari kuis dan juga ada hadiah ya. Kuisku laku, akhlak selalu di dadaku. Hadiahnya nggak perlu voucher OVO atau voucher Hotel Oyo, bukan. Tapi nanti jaket akhlak yang keren ya bisa didapatkan untuk 3 pemenang ya. Dan juga jangan lupa nih, saya ingatkan sekali lagi untuk seluruh roster dan juga komander, ayo scan barcode check-in mall dari sekarang ya. Baik, sudah check-in, rasa-rasanya saya mau langsung memperkenalkan beliau yang sudah hadir bersama saya di sini karena jadwal beliau yang sangat padat. Jadi kita JLI booking itu udah dari 2 tahun yang lalu ya, baru dapat jadwalnya sekarang karena kesibukan beliau. Selain beliau di sana sini banyak meeting, bahkan hari ini nggak sempat ganti baju kata beliau, nggak sempat ke salon, harus meeting dari sana sini. Dan yang paling penting beliau masih menyempatkan nyanyi, bahkan di Rakin kemarin, sempat goyang-goyang bersama kita ya. Baik, kita berjumpa langsung bersama Ibu Anita Firmanti Eko Sustiawati. Bu Anita, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seneng banget bisa ketemu Bu Anita, ya kan? Bu Anita itu selalu identik dengan gaya beliau yang selalu ceria, penuh semangat, dan satu lagi beliau itu sangat lincah. Perlu bukti? Perlu bukti nggak? Saya punya videonya. Baik, Bapak dan Ibu, dan tentunya ini sebagai ajal dari kita semua, biar semangatnya terus membara seperti biasa dong. Kalau nanti Fahmi bilang Jasa Marga, semuanya sejiwa berkarya ya. Sama-sama ya, biar semangatnya terus membara nih. Jasa Marga, sejiwa berkarya. Wis, keren. Hari ini kayaknya seluruh roster dan commander yang udah join di laman Zoom dan juga di YouTube, channel YouTube kita tembus nih 1451. Wow, luar biasa. Itu di luar Jasa Marga juga ikutannya. Baik. Dan boleh Bapak dan Ibu seluruh roster dan komander, izin Ibu boleh ya, kita naik foto bersama ya Bu. Boleh. Kita abadikan momen spesial kita pada siang hari ini. Silakan yang sudah join, boleh dong berkenan dibuka on cam ya. Aduh, alhamdulillah, selamat datang yang sudah bisa berkenan join bersama kita di sini.
Dewan Komisaris, komite, kemudian juga jajaran direksi, Pak Korsek juga ya, BUD Maneswan juga yang sudah bergabung, seluruh roster dan juga Komandan Jasa Marga yang luar biasa. Ya silakan on cam semuanya, kita akan foto bersama. Satu foto keren dulu ya kan, biar kekinian, baru satunya lagi foto sejiwa berkarya ya, boleh? Ya silakan on camnya semua. Udah nggak usah dibedakin dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa di glowingin kok ya, diterangin aja lah intinya ya. Oke baik, 3, 2, 1. Tahan. Foto keren dulu. Iya. Wait. Tahan beberapa second. Iya, wah banyak banget yang join. Yes. Oke, sekarang sejiwa berkarya ya. Jasa Marga sejiwa berkarya. Yes. Dan di akhir foto biasanya selain sejiwa berkarya saya pasti kasih sarang yo, jangan lupa cuannya. Oke, baik. Saya mau langsung mulai aja nih. Aduh, udah nggak sabar. Banyak banget yang udah DM, kemudian banyak banget yang udah chat ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi yang jelas, Bu Anita ini sosok yang luar biasa. Kalau tadi Fahmi udah bilang beliau adalah Sri Kandi Kementerian PUPR ya. Tapi juga Sri Kandi komisarisnya Jasa Marga juga ya. Baik Bu Anita, kabar baik pasti untuk Ibu. Nah, alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia Bu. Kalau kita bahasa Surabaya, kebetulan Ibu sama saya sama-sama dari Surabaya, takutnya nanti semua pada nggak ngerti, pada rooming. Bu, izin. Ya. Sebelum beranjak lebih jauh nih, kita akan berkenalan dengan profil Ibu sendiri. Monggo Ibu. Ibu lahir di mana? Terus bagaimana sih masa kecil Ibu yang kayaknya happy terus nih? Gimana Bu? Monggo. Oke, terima kasih Mas Fahmi untuk teman-teman Commander dan Roster. Saya kira saya ini lahir di Pasuruan sebenarnya. Ya. Kemudian besar dari kecil tinggal di Surabaya sampai SMA kelas 1, SMA kelas 3, SMA 1 Surabaya, lalu melanjutkan sekolah di Bogor, kemudian bekerja di Kementerian PUPR sejak 1983 pertama. Wow. Jadi tadi cuma ditanya lahir di mana ya? Kalau kecilnya bagaimana? Ya saya kira saya anak pertama ya, sehingga ya, saya banyak tertraining gitu untuk menjadi orang yang harus bertanggung jawab terhadap yang lain gitu ya. Terutama saya dulu kecil punya, tadi belum sampai ke sana tapi saya nggak apa-apa cerita. Ya, monggo Bu. Saya punya 4 adik, tetapi yang satu laki-laki, satu-satunya paling kecil, jauh dari kakak-kakaknya. Jadi yang dekat kami berempat perempuan. Ya. Lalu ada adiknya ibu saya 2 orang, adik laki-laki dan perempuan ikut juga di rumah. Sehingga kami ketika tinggal waktu kecil itu di rumah hanya ukurannya 4x8, isinya 8 orang. Saya dari keluarga guru, ibu saya dulu guru. Ayah saya awalnya guru, tetapi kemudian sekolah lagi begitu. Jadi tadi saya terbiasa dengan didikan yang cukup keras untuk bisa bertanggung jawab terhadap keluarga, karena adiknya ibu saya tidak bisa disentuh oleh ayah saya. Kalau adiknya ditegur sama ayah saya, ibu saya marahnya bisa lama. Jadi saya biasa bertanggung jawab ya terhadap banyak orang. Tapi gitu. Efeknya jadi positif ya Bu? Ya. Nah, efeknya jadi positif, Ibu jadi lebih bertanggung jawab. Iya, betul. Keluarga dan sebagainya, luar biasa nih. Aduh, memang harus seperti itu ya mungkin ya. Oke, baik Ibu izin. Kemudian
kalau mengingat masa kecil nih Bu, masa kecil Ibu. Nah, pasti dari kecil nggak mungkin dong langsung, saya cita-citanya mau jadi sekjen Kementerian PUMN, kan nggak mungkin. Nah, Oh, nggak ada itu. nah, cita-cita dari kecil apa sih Bu sebenarnya Bu? Ketika yang saya ingat ya di dalam memori saya itu selalu saya ditanya kalau besar jadi apa? Jadi insinyur gitu. Jadi insinyur. Jadi keinginan waktu kecil itu sambil tidak tahu ya, insinyur itu scope of work-nya apa yang ngerti. Tapi kalau adik saya ditanya jadi dokter, saya jadi insinyur. Nah, sehingga itu saya sebenarnya termasuk tadi kan anak pertama ya. Jadi biasa dilatih misalnya naik motor nih Mas gitu ya. Naik motor. Itu ayah saya cuma bilang masukkan gigi 1 seperti ini gas pelan-pelan lepas, gigi 2, gigi 3. Nah nanti saya tuh mungkin Mas Fahmi orang Surabaya di Jalan Kedondong rumah saya tuh kan. Nah terus keliling-keliling sampai masuk ke Pandigiling gitu kan. Basuki Rahmat turun di Jalan Mawar itu kaki saya nggak cukup tinggi gitu karena waktu itu sudah pakai NSU, saya ingat motornya. Nah jatuh gitu ayah saya cuman ketawa tuh lihat saya jatuh berhenti. Jadi saya mungkin agak laki-laki sedikit gitu cara mendidik ayah saya. Jadi kurang jiwa keperempuanan. Jadi makanya kalau teman-teman lihat mungkin Ibu Anita ini kok nyeleneh gitu ya karena memang dibiasakan untuk berpikir seperti laki-laki gitu. Jadi itu yang membentuk gitu diri saya ketika kecil gitu ya. Dan kan apa ya maksud saya semua itu kan tadi mau jadi insinyur ya. Bu. Nah saya anak ayah saya yang paling lucu. Jadi saya 7 kali di kolong mobil naik motor itu tabrakan. Jadi SMA kelas 3 saya kecelakaan harus dirawat di rumah sakit kata dokter istirahat dulu karena ada apa namanya gegar otak gitu ya, gegar otak ringan. Terus saya pikir aku masa nggak sekolah, terus kirimlah ke IPB rapot dan segala. Saya ini memang kenapa sekolah di IPB karena ya tadi karena kecelakaan terus daftar PMDK diterima gitu di IPB ya. Luar biasa tuh. Aduh Bu Anita luar biasa masa kecilnya terlalu lincah mungkin ya Bu. Tapi dengan seperti itu kita bisa dapatkan manfaatnya bahwa beliau didikan dari guru ya keluarga guru ya Bu. Kemudian dilatih untuk bertanggung jawab mulai dari kecil. Itu membuat Ibu Anita jadi satu mungkin lincah, kedua gigih, tough ya Bu. Jadi untuk menghadapi segala bertanggung jawab. Jadi itu akhirnya membuat Ibu sukses nih sekarang nih ya kan. Tapi ada satu lagi Mas, aku mesti ini. Aku dulu kalau naik motor juga suka pakai span gitu ya, pakai rok gitu. Karena span. Iya kan zaman itu masih boleh. Gerakan muslim baik-baik itu jarang. Jadi tapi aku suka juga bikin baju gitu loh. Aku ini kayak laki-laki tapi suka bikin. Juga dapat ya Bu. Jadi aku bikin baju span, bikin ini. Terus sambil tadi naik motornya ngebut-ngebut gitu loh. Jadi biasa Ibu ini. Jadi tambahannya itu. Jadi maksud saya tidak apa ya namanya tidak tumbuh jadi laki-laki terus kepria-priaan gitu ya. Enggak. Tapi ternyata banyak sisi positifnya nih ya untuk roster dan juga komander. Nah, kemudian kalau tadi cita-cita ternyata alhamdulillah ya dari apa yang disampaikan Bu Anita tadi bahwa pengen jadi insinyur. Ternyata alhamdulillah terwujud jadi insinyur ya kan. Bahkan di universitas yang diidam-idamkan semua orang di IPB. Kemudian lanjut magisternya Ibu ya? Iya, saya dari ITB. Itu kan. Aduh, semuanya berkualitas dan luar biasa. Sambil bekerja. Ya. Kemudian non saya Ibu izin, kalau yang S3-nya yang ya saya dari Kyoto University. Jadi karena saya seorang ibu, saya berusaha membagi diri saya berperan baik juga untuk keluarga. Jadi saya ambil sandwich program. Ya kebetulan di Rompaku JSPS itu
pertandingannya 1.000 orang berebut seluruh dunia gitu, dipilih 10 lah saya masuk itu di Kyoto University. Jadi cukup 3 bulan di dalam 1 tahun berada di Jepang gitu. Nah saya lulus di tahun 2005, yang saya sudah usia 45 saya dapat doktor di Jepang gitu. Luar biasa. Aduh, rasanya pengen nyontoh nih sama Ibu nih, luar biasa banget nih. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan juga latar belakang pendidikan, cita-cita. Nah, keluarga juga sudah, bahkan tapi adik-adik mendukung selalu ya, Bu? Oh, alhamdulillah adik saya tadi ada yang sudah dokter juga. Kemudian juga adik saya yang nomor 3 dosen di Fakultas Hukum UNER di Surabaya, juga dokter juga. Jadi memang kami agak dididik untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya gitu. Ya, kalau yang nomor 4, nomor 5 ya mereka sekolah tapi tidak terlalu ini, mungkin karena lihat kami kakak-kakaknya sibuk terus dia mengambil ini lebih baik jadi ibu rumah tangga. Tapi kan mulia itu bekerja di ibu rumah tangga. Bu, sini Bu, ada yang tanya nih. Wanita, saya pernah lihat Ibu KTP-nya di Bandung. Nah, tapi Ibu sendiri stay-nya di mana, Bu? Base-nya di mana sih, Bu? Saya sejak 2015 Pak Basuki menjadi menteri, saya dipercaya menjadi kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, sejak itu saya tinggal di Jakarta. Gitu. Jadi 3 tahun saya ikut suami yang kebetulan dipercaya juga sebagai wakil kepala LIPI, terakhir kepala LIPI, PLT kepala LIPI. Jadi saya tinggal di dekatnya Pak Basuki di Widya Chandra. Nah, sejak 2019 saya tinggal di Cipaku, Jalan Cipaku di rumahnya PU. Tapi saya mau kembalikan kata Pak Menteri, nggak usah sampai saya selesai, katanya gitu. Ya saya tinggali aja di kota gitu ya. Siap Bu. Ini juga Sri Kandi PUPR ya kan. Mas maaf dikoreksi ya Mas. Sri Kandi itu kecil langsing cantik gitu lah. Saya ini lembok. Lembok kali. Bu, saya enggak ini loh Bu. Enggak masalah fisik loh Bu, tapi kan luar biasa lemboknya ini. Luar biasa. Oke, ada enggak sih foto Sri Kandi? Oke, wanita. Kemudian kita menginjak masalah hobi nih. Nah, sebenarnya hobi Ibu apa sih? Karena kalau acara-acara Ibu juga lincah. Kemudian kalau ditawarin nyanyi, wah Ibu langsung ya kan? Apalagi ada lagu kebangsaannya Ibu yang kita semua udah hafal nih, lagunya Firsa. Monggo Bu, hobinya apa sih Bu sebenarnya Bu? Ya, hobi pertama sebenarnya saya suka membaca ya. Hobi pertama itu hobi yang dari kecil gitu maksudnya itu. Nah, cuman kan saya sebenarnya orang nggak mau diem juga. Saya sebenarnya juga hobi masak. Kalau orang-orang di PUPR sebenarnya termasuk Pak Menteri itu udah biasa mencicipi atau merasakan apa yang saya masak gitu ya. Ya bisa apa saja lah, mau dari Indonesia, mau luar Indonesia, mau Jawa, medok, mau Jawa apa saja. Luar Jawa juga bisa. Luar Jawa. Betul, saya masak Sumateranya juga lumayan. Alhamdulillah. Nah, yang hobi kedua adalah tadi nyanyi. Hobi ketiga saya nyanyi. Oke, baik. Jadi baca, kemudian masak dan juga nyanyi tentunya. Ada nggak sih darah seni dari keluarga Bu? Iya, jadi Bapak dan Ibu saya bertemu pada waktu Bapak saya juga kan karena kecilnya yatim piatu, bekerja paling cepat pada waktu itu adalah menjadi guru. Sehingga awal-awalnya ya saya ketemu ibu saya itu guru, sesama guru. Ayah saya bagian bass cetol, ibu saya yang nyanyi gitu.
Siap. jadi itulah mungkin kami menuruni bakat ya. bapak ibu saya terutama Ibu, ya. nyanyi ya. Baik, Bu. Meskipun suaranya kayak Bianca Castiofur, nekat aja. Asik. Yo ben ya Bu, yang penting seru ya. Ya. Baik, Ibu mungkin ada nggak sih Bu nasihat dari orang tua, baik dari Bapak ataupun Ibu panjenengan yang sampai sekarang masih membekas dan itu memotivasi selalu Ibu untuk ya saya harus luar biasa, harus bekerja seperti itu nggak sih Bu? Ya tentu saja seperti yang saya katakan tadi, saya anak pertama, jadi orang tua saya selalu ingin meyakinkan diri bahwa saya layak menjadi teladan bagi adik-adik saya. Itu yang pertama ya. Mungkin itu semangat anak pertama. Sebenarnya bukan semangat. Kalau sekarang mungkin saya laporkan KPAI gitu kan. Karena dulu kalau nggak belajar kan saya termasuk yang agak lucu, makanya saya kalau ayah saya kalau ini tuh saya jarang belajar bareng adik-adik karena saya akan ngusili mereka. Jadi saya suka belajar itu jam 12 malam, nanti ayah saya keluar beli sate apakah beliin, makanya saya gemuk itu karena suka makan dari kecil. Nah nasihat ayah saya yang paling membekas itu adalah selalu kerjakan segala sesuatu itu sepenuh hati. Kerjakan segala sesuatu sepenuh hati. Jadi jangan setengah-setengah. Yes. Gitu. Kalau tidak serg di hati ya katakan tidak mau. Baik. Gitu ya. Jadi selalu komunikasikan gitu ya. Artinya dan hormati selalu para senior gitu ya. Artinya ayah saya selalu mengatakan mereka kan mendapatkan SK yang lebih tinggi darimu. Jadi kamu jangan pernah menentang gitu ya. Tapi kami juga terbiasa dengan mengemukakan pendapat. Kami biasa berdialog gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang selama ini dan yang penting lagi selalu harus jujur. Karena tidak ada sesuatu yang kita mulai dengan kebaikan itu hasilnya akan buruk. Ya. Tapi kalau sesuatu yang buruk ya pasti akan kita rasakan hal yang jelek nantinya gitu ya. Nah itu yang saya paling banyak belajar dari ayah, terutama ayah, karena ibu saya juga wanita pekerja. Jadi saya malah banyak diberi tanggung jawab karena ibu saya bekerja gitu. Jadi itu yang memberkas mungkin ya. Bu, kalau tadi itu nasihat dari orang tua. Nah sekarang kebalikannya nih. Nasihat yang selalu mungkin ditanamkan Bu Anita kepada putra-putrinya ataupun kepada cucu nih. Apa nih Bu? Ya kalau cucu karena kebetulan masih kecil 3 tahun, yang belum sampai 3 tahun ya. Kalau anak saya terutama, saya selalu mengatakan always do your best. Jadi pasti tidak akan ada yang disesali karena kita sudah mengerjakan sesuatu tuh yang terbaik yang kita mampu pada waktu itu. Mungkin ada kondisi-kondisi menyebabkan kita tidak 100 ya. Mungkin kita 70, tapi kita sudah meyakini bahwa 70 itu memang hasil ultimate gitu. Udah nggak mungkin, bukan karena kita males, bukan karena ini gitu ya, tapi memang kita akan mendapatkan 70 gitu ya. Jadi selalu saya pesankan ke anak saya itu. Lalu yang berikutnya adalah harus berani mengambil risiko dari pilihanmu sendiri. Ya karena kan misalnya ya istri gitu kan, misalnya saya nggak pernah memaksakan harus yang begini enggak, harus begitu enggak. Itu adalah pilihanmu. Jadi kamu bertanggung jawab terhadap pilihanmu. Katakanlah sekarang saya ada kritik, ya harus diterima karena mungkin nggak cocok waktu awalnya misalnya. Tapi alhamdulillah enggak. Jadi intinya adalah harus berani mengambil risiko dari, karena pasti berisiko kalau kita depend kepada yang lain juga ada risiko, ya kan? Milih sendiri juga ada risiko gitu. Jadi terutama itu Mas. Kemudian yang lain saya kira ya standar lah, saya selalu mengatakan bahwa
harus dari kecil ya, itu saya tekankan, sebaiknya kita itu ya berusaha untuk menjadi umat yang baik ya. Kalau sholat kayak Ya. sebagai orang Islam lah, ada tugas-tugas wajib itu dikerjakan. Lalu yang kedua, mesti juga berusaha berolahraga, berusaha menjalankan aktivitas seni, apapun seni, karena menurut saya olahraga mengajarkan fairness. Kemudian seni itu juga membuat kita menjadi lebih seimbang gitu, lebih balance. Ya, jadi itu sih kalau saya ke anak saya, jadi mereka biasa sudah dari kecil ada yang jadi juara renang, ada yang main apa itu namanya organ atau apa gitu ya, karena memang itu yang saya tekankan ya, Bu. Ada nggak sih mungkin sosok selain ayah dan ibu, wanita, sosok yang berpengaruh nih Bu buat ibu sendiri? Ya, sebenarnya dalam perjalanan saya yang pertama adalah tentu gini, ketika saya menjadi lebih dewasa dalam arti kuliah, saya alhamdulillah dosen pembimbing saya itu dulu beliau lulusan sipil ITB tetapi bekerja di IPB, sehingga ya saya belajar kremona, belajar yang prinsip-prinsip dasar pembebanan gitu di sipil itu ya dari beliau, dan beliau adalah ya semacam ayah saya juga gitu. Jadi hubungan kami bukan hanya hubungan apa namanya dosen dan ya, dan saya bukan hanya terus konsultasi gitu, bukan, tapi dengan keluarga, dengan putra-putrinya, dengan ibu juga baik. Lalu ketika saya itu artinya yang mengajari saya tentang tadi struktur gitu ya, belajar tentang itu. Lalu yang kedua adalah ketika saya sekolah di ITB untuk studi pembangunan, saya di awal-awal memang masih banyak dosen-dosennya yang masih yang keren-keren lah zaman itu. Lalu dosen pembimbing saya tuh namanya Profesor Saswinadi. Beliau killer. Tiba-tiba beliau bilang, Anita nggak boleh ada yang membimbing kamu. Saya oke. Kami juga saya belajar banyak dari beliau mengenai sistem. Jadi saya jangan heran kalau saya suka nanya-nanya tuh ke sistem gitu ya. Cara berpikir sistemik gitu. Terus belajar sistem dynamic gitu tuh dari beliau. Nah, kemudian saya sekolah S3, dosen pembimbing saya namanya Profesor Suichi Kawai. Profesor Kawai ini kalau di Jepang, di Kyoto lumayan lah, beliau agak pernah jadi wakil rektor juga. Nah, itu juga mewarnai juga saya di dalam berpikir sebagai scientist gitu ya. Nah, hanya memang ada, kalau orang Jepang itu mungkin saya agak menyelami gitu ya kehidupan ininya gitu. Ya mungkin untuk adik-adik yang sekolah juga nanti gitu ya. Memang kita tidak bisa apa ya namanya, budaya itu memang jadi jangan anti gitu loh. Saya dengan Profesor Kawai juga sangat apa ya dekat bukan dalam arti lain, kami juga dengan keluarga juga gitu ya. Nah, lah kalau orang Jepang itu komunikasi paling lancar itu kalau minum dulu gitu. Lah dulu kan saya juga Islamnya abangan gitu ya. Jadi saya kalau beliaunya, kalau ini kan beliau minumnya soju, minumnya gitu ya, sake gitu kan. Saya bingung minum apa ya. Jadi saya minum wine aja ya. Waktu itu belum tahu, itu bukan belum tahu. Anggap ya kurang lah itu buatan aja. Minumnya sedikit-sedikit. Tapi dengan begitu kita jadi tahu betul prinsip-prinsipnya saintis itu harus bagaimana. Jadi yang saya bilang tadi, saya berusaha sebaik mungkin. Jadi kalau di adik-adik lihat juga, misalnya buka jurnal Anita Firmanti itu juga Anda akan menemukan beberapa jurnal internasional di bidang kayu, karena aslinya saya ini ahlinya mengenai apa namanya produk-produk kayu untuk structure gitu. Jadi itu gitu artinya ya saya serius lah, sekolah serius gitu.
Tapi tetap bekerja loh Mas, waktu itu saya juga eselon 3 sebenarnya. Luar biasa loh, tetap loh ya, masih loh biasa sambil bekerja terus ya Bu. Aduh, benar-benar luar biasa nih Bu, ini patut dicontoh. Baik Bu, sekarang kita beralih nih Bu, kalau tadi masalah keluarga, masalah guru dan segala. Nah sekarang masalah pekerjaan nih Bu, biasa nih. Nah tema yang diambil kita kali di AIC ini, impact of akhlak on infrastructure business. Nah, pesan dari Ibu sendiri monggo untuk roster dan commander nih tentang tema kita kali ini. Ya, kita tahu bersama bahwa Jasa Marga kan main bisnisnya adalah pada jalan tol. Ya. Nah, kita di dalam Indonesia artinya ya visi Indonesia 2045, saya kira kita tidak melepas dari pembangunan infrastruktur, terutama peranan pembangunan jalan itu kan untuk konektivitas, mendukung logistik, mendukung pembangunan kawasan-kawasan ekonomi, kawasan pusat pertumbuhan ekonomi gitu ya, kemudian juga untuk pengembangan teknologi gitu ya. Nah, kita menginginkan untuk bisa logistik itu atau infrastruktur itu bisa menjadi 70% dari harta kita lah, hartanya Indonesia gitu ya. Stok infrastruktur kita itu sampai di 70%. Lalu kita juga menginginkan biaya untuk logistik itu bisa menurun 8%-an lah di 2045. Ya, kita tahu juga bahwa beberapa kawasan terutama seperti Jawa, Sumatera itu kan urbanize, menjadi seperti urban. Kalau dulu Bekasi jauh gitu ya. Ya kan? Sekarang ya kan. Nah, saya kira kita juga punya Trans Jawa Toll Road itu kan dengan pemikiran bahwa Jawa juga akan semakin tumbuh menjadi semacam urbanized juga, orang mobilisasi dari satu kota ke kota semakin besar. Artinya adik-adik sekalian ini akan menghadapi bisnis yang masih besar. Pemerintah merencanakan sampai 2045 itu ada 17.850 km jalan tol gitu ya. Sekarang kita mengoperasikan 2.572 km masih. Jadi artinya masih panjang nih. Ya, challenge Anda besar gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi challenge yang besar ini gitu ya. Jadi adik-adik harus terus bekerja keras gitu ya, karena memang tugas Anda untuk bisa, salah satu tugas Anda yang tidak boleh lupa, Jasa Marga ini kan sebenarnya dulu anaknya PU juga gitu ya, kemudian dipisahkan gitu ya. Ya artinya gini, sebelum kita meletakkan bisnis sebagai bisnis gitu ya, atau BUMN itu kan sebenarnya bisnis yang ownernya itu publik, rakyat Indonesia, ya kan, seluruh masyarakat Indonesia kan beda toh. Kalau misalnya Astra Toll Road ya punyanya bosnya Astra gitu ya. Tapi kalau Jasa Marga kan BUMN milik publik. Jadi adik-adik juga harus punya sense bahwa apa yang dilakukan itu pasti akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kalau Jasa Marga maju, hasilnya betul-betul bagus gitu ya, pasti akan juga kembali kepada rakyat Indonesia gitu. Nah, kalau menurut saya ada satu hal yang saya juga ingin titip pesan gitu ya, bahwa mungkin kalau Anda bekerja di Astra atau bekerja di Citra Marga Nusa Pala, kan yang dikayakan kan ini ya, swasta gitu. Nah, Anda bekerja di publik, di perusahaan publik ya. Jadi saya mungkin karena saya yang terdidik di ASN gitu ya.
Jadi mungkin juga harus belajar mencari yang terbaik gitu ya. Bahwa satu-satunya ukuran dari penghasilan atau dari keuntungan perusahaan itu jangan hanya besarnya profit yang diperoleh, ya kan? Tapi juga outcome yang dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Ya kan, ya jadi nggak ngejar-ngejar naik tarifnya, tetapi mungkin ada naik tarif is okay, itu kan perjanjian, sesuai harus dilaksanakan. Tetapi juga ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana masyarakat bisa memiliki affordability gitu, memiliki kemampuan untuk membayar ya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Mungkin juga di dalam misalnya saya kira sudah Jasa Marga sangat baik dalam beberapa hal, ada penugasan-penugasan dari pemerintah yang tidak semuanya dihitung bisnis gitu, tetapi ada hal-hal yang dilakukan yang memang pertimbangannya juga kepada publik. Saya kira itu harus terus dimiliki oleh jiwa itu. Bu, ya. Kalau tadi bicara masalah challenge nih. Nah, untuk challenge sendiri izin Bu, challenge terbesar yang pernah Ibu hadapi selama ditugaskan di Jasa Marga nih sebagai komisaris, apa itu challenge-nya? Sebenarnya gini, saya kadang-kadang di dalam rapat-rapat itu kan yang bagi saya ya, kadang-kadang saya bisa memahami bahwa ada hal-hal yang harusnya dilakukan gitu ya oleh pemerintah, terutama karena saya bekerja di Kementerian PUPR gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh antara ingin berpihak ke Jasa Marga gitu ya, tapi di satu sisi saya sangat paham mengapa Pak Menteri misalnya tadi kita bicara tarif gitu ya, aduh kenapa sih kok enggak juga keluar gitu ya. Saya biasanya itu saya lakukan pembicaraan dengan BPJT, saya datangi satu-satu mengapa ini kalau memang reasonable, saya ya kadang-kadang mengkomunikasikan dengan direktur bisnis, kelihatannya ada gini-gini gitu. Nah itu sebenarnya menurut saya agak ya membuat saya jadi mendua hati. Nah, dilema nih Bu. Ya dilema. Tapi waktu itu kan sebenarnya Jasa Marga juga pernah memberikan dana talangan gitu ya untuk pembebasan lahan. Nah kemudian saya alhamdulillah berkesempatan waktu itu kan masih jadi sekjen, jadi saya masih bisa memastikan benar nih ya di BPJT ada anggarannya gitu, saya lihat gitu ya. Dan jadi itu ketika saya ada challenge itu ya saya wah betul-betul apa ya, wah harus saya benar-benar inilah pastikan bahwa Jasa Marga akan terbayar gitu. Karena kan lumayan besar 820 miliar gitu ya. Nah itu menurut saya hal yang berpengaruh gitu ya. Nah juga mungkin di beberapa kasus untuk yang kecil-kecil sih ya, yang terbesar yang tadi lah, saya pikir ini kan tentu saja saya juga memahami kebutuhan Jasa Marga, tetapi juga di PUPR ada keterbatasan gitu. Baik, aduh luar biasa nih, semakin seru nih Bu. Kalau tadi bicara masalah challenge, sekarang kita masalah kenangan manis. Aduh, sweet memories nih. Kenangan manis apa yang pernah Ibu alami selama ditugaskan di Jasa Marga, mungkin pada saat road trip atau apalah pada saat kunker segala macam di Jasa Marga nih Bu? Saya kira mostly manis sih ya. Saya pikir mostly kenangannya manis-manis gitu. Ada yang membekas gak sih Bu? Aduh, waktu saya di sana nih, Fami, ini gitu. Saya kira tidak spesifik ya, tapi saya melihat kalau saya memberitahu gitu ya, makanya saya kadang-kadang tidak perlu memberitahu karena saya malu kalau disambut gitu ya. Saya termasuk yang tidak terlalu protokoler, tidak terlalu ini. Jadi kadang-kadang merasa kalau pakai penyambutan gitu tuh, menurut saya ya itu bagus sih teman-teman Jasa Marga di daerah itu sudah bekerja dengan baik dan
Saya kira yang paling membekas ya persiapan untuk Lebaran ya. Lebaran. Saya terus terang aja kadang-kadang merasa beyond my imagination gitulah untuk apa teman-teman bisa nggak ya beresin ini kan begitu banyak orang akan melakukan perjalanan di tempat yang sama Mudik ya, gitu ya. Bu. Saya pernah zaman yang lalu gitu ya dengan ibunya gitu di Jawa Tengah kita mengecek ada gitu ya. Saya salut lah bahwa persiapan mudik itu begitu bagus gitu dilakukan oleh teman-teman di Jasa Marga. Bagi saya itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Kalau menyenangkan dalam arti apa ya entertain gitu ya. Ya setiap kali bisa nyanyi di mana itu di kilometer 88 gitu ya. Siap. Ya itu ada lah gitu. gitu. Ya. Aduh, jadi ternyata persiapan kalau kita bilang tadi persiapan Satgas Siaga ya kan Bu. Kemudian Satgas Nataru juga appreciate teman-teman yang ada dimanapun berada ya kan. Saya senang roadster, sekali itu bagi saya itu. Tuh, jadi ini membekas banget ternyata persiapan teman-teman semua para roadster commander di Satgas Siaga, Satgas Nataru. Jadi sangat membekas di benak. Ada satu lagi boleh nggak? Boleh dong Bu. Satu hari saya pernah telepon Bu Fitri gitu ya. Bu Fitri ya. Terus tiba-tiba saya dipakein itu tuh ngoeng-ngoeng. Oh itu apa namanya? Forader. Anak saya bilang ngapain sih malu-maluin. Tapi pada waktu saya memang kepepet ya, Bu. Harus segera sampai Bandung gitu ya. Ya itu kenangan manis tapi saya pikir nggak perlu diulang lagi. Ya mungkin saat itu aja Ibu karena urgent ya Bu. Ya jadi saya nggak terlalu menikmati hal yang ya macet itu kan bisa juga jadi indah ya. Apalagi kalau mudik ya Bu. Malah ada cerita tersendiri nih kalau macet-macetan nih. Ya dia seneng banget. Baik Bu, kemudian nah kalau sudah lama banget karena Bu Anita ini ditugaskan di Komisaris Jasa Marga udah lama banget nih dari 2018 ya Bu. 2018 ya Bu. Nah ada nggak sih Bu perasaan puas bersama pada saat sebagai Komisaris Jasa Marga? Dalam arti begini ya, saya justru merasa saya takut Jasa Marga nggak puas terhadap saya. Saya pikir saya justru takut saya nggak memuaskan gitu. Bukan saya kalau bekerja ya inilah saya gitu, saya bekerja apa yang memang ditugaskan. Kalau saya sangat ingin menghargai para komisaris utama, misalnya Pak Sabto, ya saya akrab, Pak Yus, apalagi sekarang yang menjadi komisaris. Saya apa yang ditugaskan beliau, ya saya upayakan saya bisa laksanakan. Ya mungkin itu saya malah takut saya tidak memuaskan. kalau Jasa Marganya buat saya puas, ya dari sisi saya bekerjanya ya gini gitu loh gitu. Ya, jadi saya puas kan roster puas kok ya. Loh jangan-jangan saya yang tidak memuaskan. Oke, Bu izin Bu. Ini ternyata udah langsung nih ada yang bertanya nih. Boleh Mas tampilin Mas tampilannya mana nih yang bertanya nih? Langsung nih dari Mas Erwin PFA. Waduh, izin bertanya Bu Anita terkait perubahan yang berdampak atau impact change ya. Apakah dipengaruhi dari lingkungan dalam hal ini lingkungan perusahaan di mana powerman atau SDM yang ada memiliki latar belakang atau kategori yang berbeda dari segi usia dan masa atau zaman ya atau periode nih gimana Bu? Ya saya kira gini, tentu saja apa yang disampaikan tadi ya, apakah dipengaruhi oleh para pimpinan ya? Oh sangat, sangat. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus belajar untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Karena pada dasarnya yang abadi itu perubahan. Ya kan? Nah, saya Muslim, saya sangat mempercayai bahwa apa yang disampaikan
Nabi Muhammad, ya mohon maaf ya Mas Erwin kalau enggak muslim. Tapi karena saya muslim, saya sangat mempercayai bahwa Nabi mengatakan orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang yang rugi. Orang yang lebih buruk dari kemarin adalah orang yang celaka. Hanya orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, gitu kan. Nah, seorang pemimpin harus juga berpikir seperti itu, gitu. Nah, jadi ini karena kan power man tadi katanya ya. Jadi mohon maaf, saya berpikirnya itu pemimpin ya. Nah, kita harus juga bisa melakukan perubahan-perubahan. Nah, di dalam core values yang berakhlak kan ada juga adaptable gitu ya. Nah, itu juga harus, kita kan tidak bisa, tadi ini terkait dengan usia segala macam ya. Mungkin saat ini untuk orang-orang generasi saya kalau tidak melakukan perubahan akan frustasi sendiri, karena anak-anak milenial kita kemarin habis kena COVID ya kan, lah dipaksa gitu. Betul. Untuk tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, dipaksa agak lebih revolusioner gitu ya untuk digital literacy gitu. Lah terus kita nggak kepengen gitu berubah ke digital literacy. Ya menurut saya ya celaka gitu ya. Jadi menurut saya memang Mas semuanya ada efeknya. Tetapi itulah perlunya dialog ya. Jadi saya kira mungkin harus dibiasakan juga ada forum komunikasi. Forum komunikasi itu bisa formal atau informal gitu ya. Anak muda juga tidak boleh semena-mena terus, oh kami golongan milenial boleh melakukan apa saja, saya kira enggak juga. Ada ethics ya kan, setiap kita bekerja selalu ada etika yang harus dipegang. Jadi bebas untuk mengemukakan pendapat, tetapi ada etika yang harus dipegang gitu. Nah, itulah apa ya yang menurut saya cara kita melakukan tadi, apakah ini change-nya ini ada efeknya atau bisa berjalan mulus atau menghasilkan sesuatu perubahan yang bisa dirasakan bagi perusahaan, yaitu membutuhkan partisipasi semua pihak gitu ya. Tidak mungkin seorang atasan hanya ingin sendiri pergi berubah sendiri, nggak mungkin ya kan. Ya. Atau atasannya kekeh nggak mau berubah, itu juga celaka pasti gitu. Jadi harus bersama-sama ya, dan memang ya memang sudah apa namanya, sudah bukan takdirnya, apa namanya, sudah ketentuannya lah bahwa atasan itu memang lebih mumet gitu kan. Loh, karena Bu. Pasti anak buahnya banyak dan macam-macam loh. Betul. Anak buah menghadapi atasan terbatas kan. Betul. Ya dia yang harus menyesuaikan seharusnya gitu ya. Kan? Oke, siap Bu. Aduh, oke Mas Erwin ya, tuh ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Anita tadi mungkin bisa menjadi acuan juga ya. Jadi memang perubahan itu sangatlah penting bagi kita semua ya. Jangan sampai jadi orang yang merugi ya. Baik. Kemudian Bu, ada lagi nih. Nah, tips nih Bu, bagaimana supaya para roadster, commander ya kan, ini bisa jadi panutan atau role model Bu? Iya, upayakan di dalam hidup itu melakukan sangat-sangat minimal kesalahan. Lah, kalau jadi role model ada salahnya kan ketawain sama orang yang menjadikan role model, ya kan? Iya Bu. Jadi kita harus berusaha yang terbaik, tetapi upayakan terus untuk apa namanya, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kita bisa pertimbangkan gitu. Maksud saya gini, kalau kesalahan itu datang dari luar ya, artinya gini, kita mengambil satu tindakan kemudian ternyata menurut yang lain salah, itu kan berbeda dengan kita dari awal tahu nih. Sebenarnya setiap manusia itu diberi oleh Gusti Allah pasti semacam radar. Is this the right thing? It is the right way, gitu kan? Pasti ada tuh di dalam hati kita.
Nah, ya upayakan yang kita, kalau kita tahu bahwa itu menimbulkan getaran-getaran negatif gitu, ya hindari. Karena dengan begitu, apapun Anda, kalau tidak ada kesalahan, ya jadi gini, mungkin saya, maaf ya Mas Fahmi, boleh sedikit sombong boleh ya? Boleh dong, Bu. Saya kan kebetulan dulu di PUPR itu ketika boleh jabatan rangkap. Jadi saya selain dari memimpin unit struktural jadi direktur gitu, waktu itu saya bisa jadi profesor riset gitu ya. Kemudian apa namanya ya, artinya gini loh, saya bukan ceritanya ini ya, artinya yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik adalah insya Allah anak buah saya mempelajari bahwa saya adalah pekerja keras, gitu ya. Dan ketika saya dapat fitnahan kiri kanan sampai belum lama berakhirnya juga tidak terbukti gitu loh. Ya karena sih tidak punya menstrea untuk berbuat buruk, ya kan. Nah bahwa itu menjadi role model buat anak buah saya, ya saya tidak tahu, tetapi yang jelas anak buah saya yang berangkatnya kecilnya bareng saya dari kecil sekarang ada yang jadi dirjen, direktur, mungkin ada berapa orang gitu ya. Ya saya tidak tahu orang lain menilai, tapi paling tidak ternyata kerja keras saya juga diikuti gitu. Ya kan sama anak buah saya dulu gitu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi role model. Jadi tipsnya adalah kerjakan segala sesuatu yang terbaik tadi seperti yang awal tadi, ya kan. Kemudian yang kedua, hindari berbuat kesalahan, apalagi kesalahan-kesalahan yang Anda sebenarnya tahu bahwa itu dari awal sudah memberi kode gitu loh ke perasaan risiko atau salah ini nggak usah gitu ya. Tapi kadang-kadang kan karena satu dan lain hal, ada permintaan ini permintaan itu, saya kira itu saya tadi ada yang lupa loh Mas Fahmi. Ketika orang yang berpengaruh, satu lagi Pak Menteriku, lupa aku. Nanti dimarahin. Pak Basuki dong. Ya, kalau saya belajar dari beliau adalah kerja keras dan tadi satu hal, beliau tuh orang detail. Jadi saya tuh belajar tentang bagaimana melihat sampai detail gitu. Karena saya sebenarnya orang yang ini aman, sudah gitu. Nah, ketika dengan beliau beliau orang yang detail dan ya jadi itu juga mewarnai saya di akhir-akhir yang kadang-kadang teman-teman suka kesal. Ibu kok lihat aja sih, gitulah. Itu saya belajar dari Bapak ya. Iya, sorry tadi lupa ketinggalan satu. Nanti takut diulangi terus nggak ada Pak Menteri. Appreciate buat Pak Menteri nih, Pak Bas nih. Baik, Bu. Nah, terus satu lagi nih, Bu. Nah, menurut Ibu apakah perilaku negatif yang seharusnya tidak dilakukan oleh roster atau commander tadi itu untuk melaksanakan pekerjaan bagaimana untuk menghindarinya nih, Bu? Caranya nih, Bu. Ya, saya kira tadi saya pernah menyebutkan kode etik. Code of conduct atau kode perilaku, code of conduct artinya perilaku ya. Untuk perilaku kan sebenarnya ada tuh, ada di ini ya. Jadi itu yang pertama ya, harus dihindari. Mungkin kita seringkali sepele Mas, dalam arti gini, daripada nganggur main game, ya kan. Misalnya ya, daripada nganggur nih anak-anak muda nih banyaknya kan, daripada nganggur mabar gitu ya, main game gitu ya. Nah, yang harus dipasang di dalam diri kita adalah ya kayak ada timernya gitu. Karena itu kan sesuatu yang apa kayak narkoba tuh, apa namanya, addicted. Kan main game itu kan juga addicted, ketagihan. Kadang-kadang sudah waktunya harus mengerjakan apa, ya kan? Tanggung nih, gitu ya. Jadi artinya yang saya ingin sampaikan ke adik-adik adalah selalu tadi pasang alarm di dalam diri gitu ya. Mana sih yang kira-kira patut saya lakukan, mana yang tidak. Nah, saya kira saya juga bekerja di pemerintahan yang mungkin kalau dilihat gajinya ya dari
teman-teman di sini kan jauh lebih bawah gitu ya. Ya kan? Loh, ya Bisa saya tuh punya uang karena saya jadi komisaris gitu loh. Ya kan? Loh bukan, artinya gini yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya kan secara kecukupan ya, kecukupan di sini cukup. Oleh karena itu sangat tidak tepat gitu ya kalau di sini ada teman-teman yang masih berpikir ada tambahan. Baik. Jadi kalau di kami di PUPR tuh Pak Menteri ada satu pesan yang sangat beliau tekankan, no luxurious life. No luxurious life. Ya, karena kan kalau ASN nggak mungkin luxurious life. Iya. Lah di sini mungkin nyenggol-nyenggol luxurious bisa gitu ya. Karena uangnya agak cukup. Tapi juga harus ada remnya. Karena Anda tidak seberuntung kami ketika berbicara soal pensiun kan, mungkin ya. Kalau pensiun kan sampai anak cucu, kalau orang ASN itu kan masih walaupun kecil lumintu gitu lah. Nah ini yang saya kira harus diupayakan untuk dihindari tadi kalau menurut saya. Jadi jangan ada niatan untuk mengakali gitu loh maksud saya ya kan. Ya kan kadang-kadang kan wah kalau dibikin begini kan bisa ini bisa perbaikannya bisa disampaikan begini. Itu kan juga karena ketika Anda lolos dari satu perbuatan yang Anda tahu bahwa itu salah, itu kecenderungan Anda akan mencoba yang lebih besar. Kan saya ditanya, jadi saya jawab ya. Ketagihan ya Bu? Ketagihan tadi ya Bu? Iya betul. Jadi kerjalah on the track ya Bu? Ya kalau nyenggol temennya beda ya, nanti ngomongnya jadi ngawur-ngawur bukan. Jadi itu ya Bu? Siap tuh. Jadi tolong nih, yang bawa Hermes, Louis Vuitton. Ya kalau belinya di pasar ular kali ya. Mangdu. Oke. Aja. Bu, nah sekarang nih sebagai seorang ibu dan juga pekerja nih. Nah, boleh dong mengulik sedikit morning rutinnya Ibu sebagai komisaris apa nih? Saya boleh bukan hanya sebagai komisaris ya. Boleh sebagai Anita aja ya? Boleh ya. Monggo. Ya komisaris juga lah. Ya kalau morning rutin saya berusaha untuk bisa menjadi muslim yang baik lah. Karena saya bekerja maka saya tidak mungkin bangun itu berkali-kali gitu. Jadi saya meletakkan bangun paginya itu pagi sekali gitu, jam 3 gitu ya. Nah itu untuk bisa melakukan tugas-tugas sebagai umat lah gitu ya. Nah lalu biasanya sih sampai selesainya ya sekitar udah habis ya? Belum Bu, masih nanti ada. Okay. Sampai sampai di sekitar 5:30 gitu kan. Nah lalu biasanya senam karena sudah tua osteoporosis. Masih sempat ya Bu senam? Ya osteoporosis. Lalu sambil nyiapin masak karena saya kan hobinya masak ya, jadi saya every day Bu masak Bu? Almost ya. Karena ya kan saya dari anak-anak kecil tuh berprinsip yang masuk ke perutnya anak saya itu buatan saya. Kalau yang nyuci piring biar pembantu kan. Iya Bu. Nah lalu kemudian ya kalau terkait dengan jasa marga ya saya buka web lah sedikit gitu ya. Web lihat miles gitu ya, lihat di miles, lihat di web apa perkembangan gitu. Kalau ditanya tentang komisarisnya baik. Apa ada tugas dari Pak Komun, ada di komite, ada tugas apa enggak gitu ya. Ya seperti itu. Seperti itu ya Bu. Jadi berusaha menyeimbangkan tadi. Nah, nanti kalau sambil menunggu semua siap untuk sarapan, ya mau dengerin Selurok apa gitu lah. Ngomong cucunya kapan nih nih? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu weekend. Bu izin Bu, ada ini ternyata mau tanya lagi nih. David dari ya. Oke. Dihadapkan pada globalisasi arus revolusi zaman, apa motivasi Ibu dari
usai dari ITB lanjut di Toyota University, dan apakah kurikulum yang ada di Indonesia sekarang kurang memuaskan, Bu, menurut Ibu? Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau saya begini lihatnya bukan karena ya memang pertimbangan internasional itu memang ada di dalam hati ya, batin. Tetapi pada waktu itu saya lihat di ITB juga ternyata sulit sekali, dosen tuh terlalu banyak proyek. Jadi apa ya? Saya melihat tidak terlalu sungguh-sungguh, maaf ya, teman-teman yang sekolah di sini pada waktu itu loh ya, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang kalau sekarang ini memang dituntut juga ada international journal. Tapi kalau dulu tidak ada. Jadi saya memang merasa bahwa pada waktu itu saya bukan di Toyota, Kyoto University. Mas, Kyoto, mohon maaf nih. Kyoto University, Mas. Tapi nggak apa-apa. Kyoto University. Jadi saya lulusan Kyoto University. Nah, saya memang mencari yang terbaik pada waktu itu, Jepang yang terbaik untuk bidang saya gitu. Jadi saya ya berusaha, ternyata saya bisa pakai. Jadi prinsipnya tadi gitu loh. Oh, ada ya walaupun berat juga sebenarnya, karena sebelum sekolah saya minta izin, dapat izin, ketika saya masuk saya harus keluar segala macam, pokoknya sampai terjadi perang Badar. Nah, jadi maaf ya Mas David, ada perang Badar di situ. Jadi kalau saya lihat bukan kurikulumnya tapi sistem pembelajarannya gitu ya, yang alhamdulillah sekarang diperbaiki gitu. Jadi saya kira ini ada hal yang mendasar sebenarnya ya. Saya melihat juga kebetulan kan ada saya ponakan yang sekolah double degree di Jepang dan di Indonesia. Saya lihat yang di Jepang itu apa ya, strict gitu. Strict gitu ya. Lalu dia ada program yang harus dia capai. Dia tahu itu harus selesai gitu ya. Nah, ketika di Indonesia itu sampai dia frustasi sekali itu. Dosennya dicari nggak ada. Ketika dia mau ujian susah. Bukan ujiannya yang susah, tapi cari dosennya yang susah. Nah, ini kan saya pikir ini yang harus diperbaiki oleh bangsa Indonesia gitu loh. Kalau dia menentukan sebagai pengajar, try hard to be a good teacher. Jangan mengklaim jadi dosen, sibuk jadi apa tuh, koar-koar jadi pengamat, pembicara. Gitu kan. Ya nggak konsisten dong, itu loh. Iya kan? Ya. Nah, maaf ya Mas David, itu kan bukan kurang memuaskannya, tapi bagaimana ya kita memperbaiki sistemnya sebagai bangsa gitu. Oke. Terima kasih Bu Anita, terima kasih Mas David. Satu lagi ya Bu, boleh ya, Bu? Boleh. Mohon izin Bu Anita, ini dari Mbak Wulan CSM. Woi, kok ada unsur Sidoarjo? Dari Sidoarjo nih Mbak Wulan nih. Mantap nih. Bu Anita, mohon izin berbicara perihal tips dan pesan, mindset utama seperti apa yang selalu Bu Anita implementasikan atau pegangan sampai sekarang? Dan adakah auto saran untuk diri Ibu Anita? Terima kasih. Ya, saya kira tadi mengerjakan yang terbaik gitu ya. Kemudian gini, always doing the best. Tetapi menyerahkan hasilnya pada Gusti Allah. Artinya qanaah ya. Saya selalu menekankan ke diri saya ya, termasuk auto saran gitu ya. Jadi di kamar saya itu ada tulisan apa namanya, jangan banyak mengeluh gitu. Jangan banyak mengeluh. Okay. Jadi jangan banyak mengeluh, tapi selalu berusaha mensyukuri apa saja, ya kan. Nah, saya ini dikasih saran dokter untuk menurunkan berat badan. Dan jadi gimana Bu? Nggak mengeluh kan Bu? Nggak mengeluh. Mensyukuri. Mensyukuri. Jadi Mbak Wulan ya. Mbak Wulan, saya bapak saya tadi orang Sidoarjo Mbak. Jadi tuh kan pas banget. Langsung. Jadi yang jadi pegangan gitulah. Ya. Mensyukuri apa saja yang kita terima. Dan tadi karena menurut saya gini, tidak selalu kan kita mengerjakan yang terbaik hasilnya terbaik.
tidak selalu. Tapi kita serahkan Gusti Allah saja. Jadi saya kalau menerima cobaan pun ya mungkin orang melihat kok ibu ini kok cengengesan ya gitu. Ya karena saya pikir ngapain kita menangis-nangis ya. Karena menurut saya ya harus kita apa saja. Kalau kita sudah merasa oh itu sudah yang kulakukan yang terbaik. Mungkin Gusti Allah punya senario yang lain. Ya. Jadi saya itu sekolah gitu ya. Tahun pertama itu dapat cobaan, anak saya yang pertama itu kena CA, divonis kanker. Itu 3,5 bulan saya temani dia meninggal. Gitu. Kalau saya orang yang frustasian, mungkin saya nggak selesai sekolah, benar. Ya kan? Tapi saya berpikir, loh, anakku yang satu masih ada, kan aku harus ini dong, harus tegar untuk bisa membuat dia lebih baik daripada aku gitu. Jadi apa ya? Bukan berarti saya tidak pernah ada cobaannya berkaprek gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapi bahwa itu adalah cobaan Tuhan yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik sebenarnya. Ketika kita belajar ya bahwa oh cobaan Tuhan, oh ini misalnya dapat hal buruk gitu ya, terus oh ini cobaan nih, saya harus bagaimana. Jadi biasanya saya agak frustasi terus sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, setelah itu selesai biasanya. Nggak mau mikirin terlalu panjang, tetapi bagaimana mencari jalan keluar yang bisa saya lakukan agar apa yang menimpa saya itu tidak menjadi masalah gitu. Gitu. Nah. Itu ya Mbak Wulan ya. Masih ada tuh satu lagi. Sebentar Bu. Bu, kalau misalnya ngomongin masalah buku nih, Bu tadi kan hobi baca buku ya, selain masak dan juga nyanyi nih Bu. Nah, adakah buku yang menjadi inspirasi Ibu nih, yang patut direkomendasikan untuk para roaster dan juga komandan? Iya, gini, saya sarankan ya, ada yang pertama bacanya bukunya itu ada Atomic Habits ya. Atomic Habits. Itu James Clear namanya yang bikin. Saya melihatnya gini, kenapa kok baca itu gitu ya. Ini semua promosi berakhlak kalau di ASN, kalau di sini akhlak aja gitu kan. Tapi nggak pernah sosialisasi kemana-mana ya. Loh, efeknya apa? Ya kan? Efeknya apa nih ke orang per orang? Bener nggak kita dikasih sosialisasi terus besoknya kita akan menjadi orang yang adaptable? Ya kan? Kita kan harus berubah. Nah, berubah itu nggak mungkin yang sekarang misalnya yang pertama itu akhlak, yang pertama akuntabel gitu ya. Sekian tahun amanah di sini ya. Kalau di pegawai negeri akuntabel, di sini amanah ya. Amanah Bu. Oh amanah sih yo. Enggak baca yang BUMN ya berarti. Maaf ya adik-adik. Amanah, oke, amanah nggak apa-apa, amanah gitu ya. Misalnya yang pertama amanah. Nah, benar nggak kita memang orang yang amanah? Jangan-jangan kita baru dititipin apa barang apa gitu aja sudah kita cuek bebek, ya kan? Padahal amanah itu kan artinya kita menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh rakyat Indonesia, karena pemilik di sini juga rakyat Indonesia gitu kan, dengan baik, menjaganya dengan baik dan menjalankannya dengan baik ya. Nah, itu kan tidak mungkin kalau misalnya sekarang kita nilai skillnya 7, kita pengen orang skill 8, sudah kita lihat enggak? Cuma dikasih ceramah aja dia jadi 8. Kalau di buku itu ada tips-tipsnya Bu? Iya, jadi bagaimana kita bisa merubah dari yang kecil. Dari yang kecil. Ya, jadi merubah diri sebenarnya itu untuk pembelajaran diri sendiri gitu loh. Jadi bagaimana kita selalu, misalnya kalau saya ingin menjadi orang yang mungkin lebih sabar lah kalau saya ya. Saya kan orangnya mungkin kurang sabar dikit ya. Misalnya saya ingin lebih sabar gitu ya. Nah ketika saya ingin menjadi orang yang lebih sabar, saya letakkan misalnya, tujuan saya itu jelas gitu. Oh, saya akan menjadi orang yang lebih sabar. Kalau nyontoin yang lain kan kurang pas ya. Nyontoin suami aja. Suami main badminton sak karepe dhewe gitu ya. Misal gitu ya.
kalau dia begini saya harus begini, gitu kan? Siap. Ya kan? Nah, kemudian jadi sedikit-sedikit gitu loh, maksudnya Siap. ada hal yang kita akan capai sedikit-sedikit perubahan, tapi dia akan kita lakukan terus-menerus. Jadi semakin lama kan semakin menjadi habit. Habit itu tidak bisa, atau perilaku kita tuh nggak bisa dong dinilai. Oh ya ini sekarang amanah, besok nggak amanah, kan nggak bisa. Ya kan. Betul. Jadi seperti itu. Kalau saran saya baca buku itu. Buku apa Bu? Atomic Habits. Atomic James Clear. James Clear ya. Kalau boleh gitu, karena Ya, kan ya. saya lihatnya begitu banyak orang rame-rame di PU juga berakhlak, di sini akhlak gitu ya. Panduan ini akhlak, emangnya apa perilaku pakai panduan kan? Jadi juga jangan cuma sebagai hiasan ya Bu, Iya, tapi yuk jadi diimplementasikan jadi habit ya. Oke, baik Bu. Nah, satu lagi nih Bu, terakhir nih Bu. Dari Zulfikar nih. Assalamualaikum, izin Ibu, saya Zulfikar dari JMRB Medan. Wow, dari Medan nih, Horas, Bah. Oke. Izin bertanya Bu, mungkin di samping mempunyai integritas yang tinggi dan berdedikasi yang baik, apa resep lain untuk menjadi seorang komisaris seperti Ibu? Terima kasih Ibu, monggo. Waduh, ini berat. Kalau ya saya tidak bisa, intinya begini. Kalau kami kan agak penugasan ya, kami kan bukan yang independen ya. Mungkin kalau yang independen bisa ditanya, karena mungkin berjuang sendiri barangkali ya. Kalau saya ini kan agak penunjukan dari pemerintah, artinya dari Pak Menteri saya, ya mungkin saya walaupun sudah tidak menjabat, beliau masih mempercayai saya di sini itu ya karena menurut saya kalau menjadi komisaris itu bisa menjadi penghubung gitu ya. Karena menurut saya penugasan dari PUPR, saya harus bisa menghubungkan antara kepentingan Jasa Marga dan adanya juga aturan-aturan dari regulator dari Kementerian PUPR yang punya juga kepentingan untuk menjamin pembangunan jalan bebas hambatan itu berhasil dengan baik. Saya kira itu jadi tipsnya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Boleh pertanyaan lagi nih? Boleh Mas? Boleh satu lagi ya, satu lagi. Oh ternyata satu lagi nih Bu. Yang mana nih? Mas Imron dari JNK nih. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya nih. Nah, saya Muhammad Imron Rosyadi. Waduh, saya peserta magang santri yang ditempatkan di Jasa Marga JNK Ngawi Kertosono. Woi santri. Dari semua karir Ibu yang dicapai sampai sekarang, apa ada rahasia atau amalan spiritual yang istiqomah Ibu yang dilaksanakan? Mohon maaf Ibu agak melenceng nih pertanyaannya karena kami santri Bu. Karena saya mengagumi Ibu dengan karir yang dicapai sampai detik ini yang luar biasa. Rezeki Ibu dalam mencapai kesuksesan. Terima kasih Ibu. Monggo Ibu. Ya tadi saya kira Mas Rosyadi ya, Mas Imron ya. Mas Imron saya kira tadi ya saya berusaha gitu ya tiap hari itu paling tidak ya 1 halaman lah Al-Quran gitu. Ya kalau yang ditanya ya, tapi yang saya lakukan artinya itu juga kan berusaha di antara kelelahan, di antara berbagai ini tuh berusaha gitu istiqomah. One day one juice Bu? Enggak akan. Baru 2 halaman udah terkantuk-kantuk, udah ngantuknya yang paling berat. Jadi yang penting niat kan. Ya niat dan itu tadi ya menurut saya ya berusaha menjadi apapun yang terbaik itu loh Mas. Ya istiqomahnya gitu. Kalau misalnya apa saja lah. Misalnya Mas ini lagi magang ya jangan sampai cuman menjadi kenangan indah pernah diberi magang di Jasa Marga, tetapi bagaimana Mas Imron bisa mengambil kalau kerja di sini ada hal-hal positif apa yang bisa diperoleh ya, walaupun santri saya kira tidak ada salahnya juga kan untuk bisa bekerja di publik ya, bekerja di masyarakat selain dari menjadi seorang ustadz. Saya kira ada hal-hal banyak yang bisa dikerjakan dan belajar ya. Oh ya, saya tuh lagi belajar itu tidak harus selalu dari buku, dari sekolah, dari apa saja. Tapi
begini, ketika Anda berjalan misalnya masuk ke gedungnya Jasa Marga gitu ya, terus melihat ada sampah gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi ladang belajar Anda bagaimana sebenarnya lalu menjadi orang yang baik. Ya kan, membuang sampah. Walaupun bukan kita yang menyampah, tapi kan bisa kita lakukan kebaikan untuk orang lain gitu, untuk lingkungan. Aduh, melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun ya, Bu. Betul, Baik. 100. Satu lagi boleh ya, satu lagi ya. Aduh banyak nih, baru kali ini banyak pertanyaan nih yang masih waiting list nih. Oke, dari Mas Erwin Jayanto HCS nih. Mohon izin Ibu bertanya, dengan pengalaman Ibu yang begitu banyak dalam mengawal perkembangan infrastruktur di Indonesia, utamanya melalui menjadi komisaris di Jasa Marga, menurut Ibu dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan ketidakpastian yang dibawa oleh disrupsi, apa upaya yang dapat dilakukan secara bersama-sama agar Jasa Marga dapat terus eksis dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia dan juga para roadster dapat terus dapat terus survive ya? Gimana? Ya, intinya tadi saya kira kalau setiap orang, setiap unsur di Jasa Marga itu bisa menjadi pembelajar gitu ya. Organisasi Jasa Marga bisa menjadi learning organization di mana setiap orangnya itu terus-menerus belajar ya. Katakanlah Anda akan berhadapan dengan fakta ya, fakta kita masih harus mengimpor teknologi untuk MLFF. Kita pada kenyataannya kan ya. Anda harus juga bisa terus mengembangkan sistem yang bisa menjadi pesaing yang mungkin versi Indonesia tetapi dan lebih adaptable gitu, lebih artinya dia akan betul-betul lebih sesuai gitu ya untuk Indonesia. Nah, saya kira ini kan semua orang berpikir itu. Mungkin ada yang di bagian keuangan, ya kan? Bagaimana supaya sistem pembayarannya mungkin bisa lebih cepat, settlementnya tidak terlalu lama kan gitu kan, bisa diterima segera oleh Jasa Marga dan menguntungkan Jasa Marga. Kemudian teman-teman di bagian teknologi, di bagian teknologi ya betul ya, di operation mungkin lebih IT, IT bisa menciptakan satu sistem yang jauh lebih mumpuni daripada yang sekarang dikembangkan. Jadi setiap pihak bisa dan menurut saya tidak bertumpu pada hanya satu atau dua pihak, tetapi the whole system. Bahkan adik-adikku sekalian ya, mungkin orang-orang yang bekerja di pemeliharaan, orang-orang yang bekerja di checking lapangan, itu dia juga bisa punya ide untuk memperbaiki sistem kan. Nah, kalau itu ditumbuhkan sebuah lingkungan atau environment yang memang scientific gitulah, scientific base ya. Jadi bukan harus terus bikin ada grup scientific, nggak harus, ya kan. Tetapi pengembangan semuanya ini lebih scientific base, maka organisasi ini menurut saya akan lebih agile menghadapi perubahan-perubahan. Kalau kita hanya anut grup yuk gitu, bahasa Jawanya apa itu? Melok ke sana. Ikut aja sana ya, gitu kan. Ini MLFF ikut. Ya nggak bisa, harus ada one step ahead. Ya kan? Kita harus mendahului dari sistem itu baru kita menyatakan bisa bersaing. Tapi kalau kita ini kita bikin MLFF versi Indonesia, itu Anda akan berhadapan dengan kenyataan di lapangan, mungkin pimpinan atau udah ini udah selesai gitu loh. Tapi kita akan mengembangkan Jasa Marga Toll Road Payment System. Gitu kan mungkin ya. Yang sudah terobosan baru lagi. Nah, mungkin yang cara bayarnya mau pakai apa, QRIS, pakai apa sih bisa tahu kan. Ya kan, misalnya. Nah, itulah yang bisa membuat Anda akan lebih sukses. Yang seperti saya katakan tadi, lapangan Anda masih sangat besar. Ketika pemerintah menetapkan 17.850 km 2045, akan masih banyak
peluang-peluang bisnis yang akan Anda hadapi, ya kan? Jadi kalau Anda bisa terus mengembangkan pemikiran-pemikiran yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan atau scientific development, maka saya meyakini bahwa teman-teman di Jasa Marga akan bisa mengungguli dari pelaku-pelaku bisnis di bidang jalan tol lainnya. Iya. Aduh, tuh, ayo teman-teman semuanya para roadster commander nih, udah dimotivasi nih sama Ibu nih. Yuk, segera kita buat terobosan baru dengan hasil karya kita sendiri ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih yang sudah bertanya tadi, luar biasa. Pertanyaan semakin lama semakin numpuk rasanya, tapi kita juga durasi ya Bu. Mohon maaf nih. Izin Bu, dari pertanyaan-pertanyaan sekarang kita ke short game, this or that. Iya, Ibu tinggal pilih salah satu aja nih. Ini pasti banyak yang pengen balap-balapan jawab nih Bu. Ya. Ibu silakan pilih, apakah Pasuruan atau Palimanan? Pasuruan. Oke. Karena Ibu lahir di sana. Oke. Amerika atau Belanda? Amerika. Kenapa pilih Amerika Bu? Karena saya di sananya nggak terlalu lama, pengen tahu lebih lama. Saya baru ke beberapa tempat, belum banyak. Oke, baik. Ayam atau ikan? Ikan. Ya, lebih sehat ya. Dangdut atau jazz? Depends on my mood. Ya, kalau saat ini mungkin saya mau berdangdut aja. Dangdut aja, biar lebih seger. Oke, jalan santai atau sepedaan? Jalan santai, baik. Firsa atau Agnes Mo? Ya jelas Firsa dong. Masa Agnes Mo? Oke. Biru atau hitam? Biru. Aduh, pas banget ya dengan seragam Jasa Marga. Masak atau kulineran? Dua-duanya, tetapi saya cenderung yang masak dulu. Kulineran ya. Oke, baik. Aplaus dong sekali lagi buat Bu Anita, luar biasa. Baik, dan di akhir ngobrol kita di AIC seri ke-13 ini bersama Bu Anita. Nah, tadi Fahmi udah dapat pesan-pesan nih yang dari sono sini. Ibu kan hobi nyanyi nih, Bu. Boleh dong, tunjukkan ke kita, Bu. Waduh, pengen denger nih, walau tanpa musik nih. Garingan. Dong, Bu. Atau ref aja boleh, monggo, Bu. Aduh. Akulah yang tetap memelukmu erat meski lali aku tuh lali. Firsa, yes, luar biasa. Udah sedikit aja Bu. Kalau saat kau Aduh, sorry, lali karena kemakan yang lain-lain jadi lali. Malam ya, adik-adik saya sudah hampir 63 tahun. Jadi kalau agak selordo. Nggak kelihatan. Aduh, harusnya dikasih teks nih di bawah nih. Baik, Bu Anita matur nuwun sekali lagi sudah hadir bersama kita di sini di AIC seri ke-13 Akhlak for Impactful Change tentunya. Roster dan para commander yang sudah menyaksikan, aplaus dong buat Bu Anita, luar biasa insight-nya, pencerahannya dan juga tadi motivasinya kita semua ya. Semoga beberapa tips yang disampaikan oleh Bu Anita semoga dapat segera kita kolaborasikan di dalam kehidupan kita, dalam kinerja kita sehari-hari. Ya, Bu.